Pemirsa, selamat malam. Pengobatan alternatif sebenarnya sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Kita dengan mudah dapat menjumpai berbagai macam pengobatan alternatif di desa baik ataupun di perkotaan. Mungkin Anda yang menyaksikan program Gestur malam hari ini pernah sukses begitu mengobati penyakit Anda dengan metode alternatif ini. Tapi ada juga beberapa orang yang kemudian mempunyai ataupun memiliki pengalaman kurang enak atau buruk terkait metode ini. Salah satunya bersama saya di sini. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Ibu Pagi Tarigan mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan begitu, Bu, ya? Iya. Salah satu metode pengobatan alternatif yang diperkenalkan oleh Pak Guntur Bumi. Iya. Nanti kita akan berbincang, Ibu. Saya harus menyapa juga Pak Guntur Bumi saat ini sudah tersambung bersama kami di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Tarigan. Selamat malam, Ananda. Selamat malam. Baik. Ya, Bunda. Terima kasih sudah meluangkan waktu dari sini, Masya untuk Allah. berbincang. Ya, kita nanti akan berbincang dengan Pak Guntur Bumi, dengan Ibu di sini, karena kita tahu juga pertengahan pekan ini, pemirsa, metode pengobatan alternatif yang selama ini dijalani oleh Guntur Bumi bersama dengan rekan-rekannya, kemudian dianggap oleh MUI mengandung penyimpangan. Seperti apa? Kita lihat informasi berikut ini. Guntur Bumi yang selama ini menuai kontroversi akhirnya terjawab. Rabu 12 Maret 2014, Majelis Ulama Indonesia memberi pernyataan sikap bahwa praktek pengobatan yang dilakukan Guntur Bumi termasuk menyimpang. Meski dinyatakan menyimpang, namun MUI tidak akan menutup praktek pengobatan Guntur Bumi. Dengan syarat, Guntur Bumi harus memenuhi 6 poin pernyataan dari MUI. Di mana poin pertama berbunyi bacaan dan doa dalam praktek ruqyah Guntur Bumi dan penggunaan herbal harus tetap terjaga bersih dari kemusyrikan. Kedua, zakat, infak, dan sodakoh yang diterima harus sesuai asnaf Islam dan distribusinya mustahab. Poin ketiga, praktek pengobatan harus di ruang terbuka dan menghindari syahwat. Poin keempat, bagi pasien yang dirugikan harus diselesaikan secara arif, bijak dengan mengedepankan musyawarah dan fakta-fakta. Poin kelima, pengobatan Guntur Bumi akan dibimbing dan dibina MUI selama 6 bulan secara intens dan melaporkan perbuatannya. Poin keenam, jika di kemudian hari ada hal-hal yang tidak sesuai dalam pengobatannya, baik dalam arti fatwa MUI mengenai perdukunan dan peramalan, kriteria 10 aliran sesat MUI, maka Guntur Bumi siap terima fatwa sesat dan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai putusan MUI, Guntur Bumi sendiri tak banyak memberikan komentar. Ia menyatakan akan menerima keputusan tersebut. Sementara itu, para korban yang merupakan pasien maupun mantan pasien Guntur Bumi terus berdatangan untuk menuntut pertanggungjawaban Guntur Bumi. Salah satunya Pagi Tarigan yang mengaku pernah berobat pada Guntur Bumi tahun 2011. Lebih kepada bagaimana MUI menyikapi agar masyarakat Indonesia itu yang Islam itu tidak tersesat oleh perilakunya Guntur Bumi. Ya, Islam itu harus tegas dan harus berani dalam menegakkan suatu kebenaran. Memang pahit buat Guntur Bumi, tapi inilah pahit yang dirasakan Guntur Bumi saat ini adalah tandanya Allah sayang sama dia. Nama Guntur Bumi ramai diperbincangkan sejak dirinya diduga melakukan aksi penipuan terhadap para pasiennya lewat pengobatan alternatif yang dilakukannya. Sering menyatakan penyakit pasiennya disantet atau diguna-guna, pengobatan Guntur Bumi dinilai berbau mistis dan penuh unsur penipuan. Tak hanya itu, para pasiennya juga diwajibkan membayar biaya pengobatan sebesar puluhan juta rupiah. Kita akan berbicara langsung dengan Ibu Tarigan di sini. Pengalamannya seperti apa sih, Bu, sehingga kemudian Anda merasa ikut dirugikan dan merasa menjadi bagian dari korban untuk metode pengobatan alternatif Guntur Bumi? Oke, boleh berbagi sedikit ya, tapi ini kan secara Islam, saya sebenarnya sudah islah, artinya adalah kewajiban kita menutup aib sesama, itu yang sebaik-baiknya iman, ya. Tapi sedikit ya, adalah hal-hal yang saya lihat tidak Islami. Ketika Ananda Guntur Bumi itu mematokkan
infak sedekah. Tahun berapa? Ceritanya seperti apa sejak awal? Akhir 2011. 2011. Iya, Oke. Saat itu yang berobat Anda atau siapa? Anak saya yang nomor 2, namanya Zulkarnain. Oke. Yang dikeluhkan apa saat itu? Dia terkena perazenia paranoid, kata dokter. Nah, untuk itu saya coba berobat karena saya tergoda, jelas tergoda dengan iklan yang ada ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi. Mohon maaf, mungkin tidak semua masyarakat awam dengan istilah itu. Itu penyakit apa itu? Kecemasan yang berlebihan. Baik. Itu. Kemudian setelah itu bagaimana prosesnya? Prosesnya diobati, jujur saja. Maaf nih Ananda Guntur Bumi, walau bagaimanapun masyarakat harus tahu. Maaf Ananda, kita islah, Bunda tetap sayang kamu. Artinya, maaf Mbak ya, sebelum saya ceritakan anak saya, kepada seluruh pemirsa, kenapa saya lembut kepada Ananda Guntur Bumi? Saya tidak disogok, saya tidak dihipnotis. Ini semata-mata lillahi ta'ala. Apabila kita telah mencapai suatu kesepakatan untuk islah, itu harus kita patuhi. Artinya ikhlas dari hati, tidak lagi dendam. Dan dia adalah anak bagi Bunda. Jadi ceritanya begini, anak saya itu saya antar berobat. Dalam sampai pertama saya per telepon dikatakan 2.900.000. Ternyata sampai di sana itu yang menawarkan siapa saat itu? Itu asisten. Asisten. Jadi ditawarkan sampai di sana, setelah dilakukan bekam segala macam, keluarlah kecoa. Saya ketika keluar kecoa dari mana? Dari hasil bekam itu. Hasil bekam berarti di bagian punggung bekamnya? Di tengkuk ini. Oh, di tengkuk, oke. Ya ibu mana yang tidak kaget? Apa yang tidak untuk anak? Nah begitu itu keluar, langsung... Anda menyaksikan langsung? Ada saya disuruh tutup mata oleh asistennya. Kecoa yang keluar? Keluar, dibuka begitu kecoa. Ya saya berteriak, Allahu Akbar, kenapa begini? Saat itu berada di dalam ruangan? Iya, ruangan yang terang atau gelap? Terang, tetapi saya disuruh asisten menutup mata. Asisten ini 2 orang, laki dan laki. Jadi udah itu, ya setelah selesai di situ, saya merasa ada apa dengan anak saya, masih bingung. Masih bingung. Setelah itu diantar oleh asisten menuju Guntur Bumi. Saya tanya, ada apa ini? Nggak usah dibuka, nggak usah diceritakan, pokoknya berobat. Itu ya saya lakukan. Setelah dari ruangan Guntur Bumi, saya diantar ke lantai 2. Di sana saya dinegokan oleh asistennya, ada beberapa itu menjadi 7.800.000. Awalnya mereka 2.900.000. Oke. Proses negosiasi itu mereka yang meminta awalnya. Iya. Oke. Tapi saya bilang saya nggak bawa uang, saya cuma bawa 3,5 juta. Kalau begitu boleh nggak saya cicil? Asistennya bilang tidak boleh. Nah kalau gitu saya minta bertemu dengan Guntur Bumi. Nah dipertemukanlah. Pendek cerita, bisalah saya cicil. Nah kemudian ini kelihatannya memang apakah itu sudah ada kerjasama atau tidak. Asisten ini lebih menekan kepada pasien. Itu yang saya rasakan, bahwa rumah saya juga harus diruqyah. Alasannya apa waktu itu disampaikan? Kenapa kemudian rumahnya juga harus diruqyah? Ya kalau sudah itu tidak dikatakan kenapa mengapa, tetapi ya pastilah dalam pikiran saya itu ada sesuatu yang lain gitu, ada sesuatu yang lain. Tapi lama-lama logika saya jalan gitu. Tapi saya ikuti juga terus. Anak saya merasa kesembuhan luar biasa, saya lihat sendiri. Tapi ketika selesai hutang saya bayar, mau ditambah mau diruqyah, saya nggak mau, karena 2 bulan itu mundar mandir itu ke sana itu saya harus mengeluarkan 300.000 satu hari. Taksi, anak saya kan namanya sakit ya pikiran, ya pastilah permintaan banyak. Jadi terakhir setelah ketemu Guntur Bumi di bulan kedua, akhir bulan kedua, bilang boleh datang berkala. Berarti saya anggap anak saya sudah sembuh. Saya anggap anak saya sudah sembuh. Kira-kira sembuhnya itu lebih kurang cuma 3 hari. Kumat lebih gila daripada sebelumnya. Baik. Kita menyapa dulu. Mas Guntur Bumi sudah tersambung di ujung telepon. Mas Guntur, ada pengalaman dari Bu Tarigan di sini. Mungkin ini hanya salah satu dari sejumlah pengalaman lainnya yang kemudian juga berujung kita tahu bahwa MUI memutuskan metode penyembuhan Anda ada penyimpangan di sana. Saya ingin tanya komentar Anda dulu. Lah. Jadi gini,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sehat, cantik banget tuh, Masya Allah. Ya Mas Guntur silakan. Jadi begini, Majelis Ulama Indonesia itu tentang masalah pengobatan kami ini dalam proses pembinaan, terus dikeluarkan 9 butir pembinaan. Penyimpangan yang disebut ini bukan yang pengobatannya. Nanti ada Bapak Amir Syah yang lagi perjalanan atau sudah standby di situ akan memberikan penjelasan. Kalau saya yang menjelaskan nanti dikiranya pembelaan diri. Jadi apa yang kami lakukan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'annya berbicara seperti itu. Termasuk menentukan tarif dan meminta biaya dari pasien. Masih identik dengan bau-bau mistis. Karena memang dulu sebelum TV One jadi kan La TV itu dulu, ya kan. Memang saya salah satu tim dari film atau mungkin tayangan yang mistis yang ada atau mungkin yang supernatural yang ada di La TV tersebut. Mas Guntur, jadi image kita tidak berbicara mengenai masalah mistisnya, tapi saya ingin tanya dulu, apakah sesuai juga dengan Al-Quran dan hadis dengan meminta sejumlah uang tertentu begitu dengan pasien Anda? Nah, disinilah yang memang kami dinasehati, dibina oleh Majelis Ulama Indonesia dalam pelurusan zakat dan sodako. Nah, nanti akan diberikan penjelasan dalam pelurusannya yang mana dan pembinaan yang mana. Baik. Kalau ini nanti lebih bagus Bapak Amir Syah yang memang akan memberikan penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia. Mas Guntur, mohon maaf kalau boleh tahu sebenarnya usulan angka-angka ini, jumlah uang yang harus dipenuhi oleh para pasien ini sebenarnya usulannya dari siapa? Dari Anda atau dari siapa? Mas Guntur ditahan dulu Mas Guntur, nanti jawabannya kita akan berbincang lagi Mas Guntur. Kita harus jeda, pemirsa tetap bersama kami di Gestur sesaat lagi. Kita lanjutkan Gestur pemirsa, Pak Sunarto bersama saya di sini, seorang ahli metafisika. Kemudian ada mantan pasien lainnya, ada Bu Rosita. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Selamat malam juga. Saya ke Mas Guntur Bumi dulu, tadi belum sempat dijawab Mas Guntur. Kita berbicara mengenai tarif yang dikenakan kepada pasien. Ada angka-angka tertentu. Itu hitung-hitungannya kemudian usulannya dari Anda atau memang ada hitung-hitungan tersendiri? Disinilah kami itu dibina yang disebut mungkin kata-kata yang penyelewengan ini atau mungkin penyimpangan ini perlu nanti yang meluruskan Bapak Mirsa saja yang dari MUI. Nanti dikhawatirkan saya dikiranya pembelaan diri. Jadi gini saja. Yang penting tetap satu di lewat TV One ini langsung saya mengucapkan terima kasih. Juga ada Pak Sunarto. Assalamualaikum Pak Sunarto. Langsung ke pertanyaan saya tadi, Ya, mungkin belum dijawab. Jadi, tentang biaya pun memang kami kan juga memang mengacu kepada tadinya herbal. Tetapi kami dinasihati oleh ulama tidak boleh antara zakat dan sodakoh itu dicampur aduk. Jadi kami ini lagi dibina tentang zakat dan sodakoh tersebut, Mbak. Jadi kami lagi perbaikan manajemen lagi, makanya ditutup ini untuk perbaikan manajemen terlebih dahulu supaya nanti MUI lebih membina kami lebih baik lagi. Mas Guntur masih bersama kami ya. Saya harus berikan giliran kepada yang lain. Bu Rosita di sini sudah hadir. Dari Allah Saya harus tahan Anda dulu. Bu Rosita, ada cerita tersendiri juga. Anda pernah menjadi pasien atau mungkin keluarga Anda pernah menjadi pasien? Alhamdulillah, kebetulan waktu itu kan saya ngajak nganter anak juga. Terus ya kita minta doa lah gitu sama Ustadz. Terus ya alhamdulillah pas karena emang ya biasa kita emang untuk tetap syariah agama gitu. Kita sholat berjamaah gitu. Terus bacaan salawat nariyah terus-terusan gitu kan. Alhamdulillah gitu. Nah jadi tapi emang pas pada saatnya kita masuk ke ruangan ya itu dari kepala saya, anak-anak saya ya emang ada ulat gitu kan. Kayak juga kaget. Jumlahnya banyak. Di bagian mana yang keluar? Hari pertama itu kurang lebih 25 berdua anak saya. Kalau malam kedua itu kurang lebih 50. Mohon maaf saya harus bertanya, Anda menyaksikan sendiri? Menyaksikan karena langsung kan ada dari semacam baki gitu dari plastik. Baik. Terus pakai handphone dari santri kalau nggak salah, diliatin tuh Bu ulatnya gini-gini gitu. Berarti tapi Anda melihat sendiri? Melihat sendiri. Keluar dari
kalau karena kan suasana gelap, lampu dimatikan. Oke. Jadi pas Berbeda ya tadi kalau Ibu Tarigan suasananya cukup terang di dalam ruangan, kami kalau gelap. Anda Gelap sedikit sama sekali. temaram. Enggak juga, gelap sama sekali. Jadi ngelihat anak saya pun nggak bisa. Oke. Sebelah-sebelah, ngelihat depan santri pun kita nggak bisa. Oke. Dan pada saat itu emang saya juga maaf, emang suruh dibuka jilbab juga sebenarnya kita ya Allah buka jilbab, tapi karena demi pengobatan kan kita ikut aja. Yang menangani Anda saat itu Kalau malam laki-laki. pertama santri berdua, kalau malam kedua itu ada Pak UGB-nya juga, santri 3 orang. Oke, Jadi, baik. Saya ke Pak Sunarto. Pak Sunarto, menarik cerita awal. Ada 2 mantan pasien dari UGB begitu. Yang pertama Ibu Tarigan sempat ada keluar kecoa. Kemudian ada cerita lagi, ada ulat begitu keluar dari kepala. Ya. Ini sebenarnya sesuatu yang menurut Anda bisa dipercaya atau memang tipu-tipu saja atau seperti apa? Mungkin Ya. bisa dijelasin. Ya, sebenarnya proses pengobatan seperti itu proses manifestasi ataupun visualisasi. Ketika orang menyatakan seluruh badan saya gatal, dada saya itu sakit, terasa tertusuk-tusuk. Lah perasaan itu dimanifestasikan dengan jarum di dalam telur ataupun dengan ulat, karena itu yang bikin gatal-gatal. Lah manifestasi ini menjadikan orang itu tersugesti sehingga bisa sembuh. Sembuhnya dalam artian sembuh semu, bukan sembuh total. Jadi sembuhnya karena sugesti? Sembuh sugesti. Tapi bukan memang berhasil disembuhkan. Ya belum tentu. Oke. Bisa berhasil, bisa tidak. Oke. Itu. Karena dalam dunia spiritual, dalam dunia pengobatan tradisional ataupun dalam pengertian upaya kesehatan tradisional, ada beberapa cara yang biasanya melibatkan persepsi dulu, sugesti, dan energi-energi yang kadang-kala belum bisa dijelaskan oleh secara fisika kimiawi. Tapi tidak bisa ditampilkan juga bahwa memang ada praktek-praktek yang kemudian palsu begitu, dikait-kaitkan dengan Ya. ilmu kedukunan. Mohon maaf saya menyebut seperti itu. Oh, ya. Dan palsu dan hanya dibuat-buat saja. Ya, ada yang sebagian seperti itu, ada yang memang ada aslinya. Oke. Namun yang aslinya itu sangat sulit sekali. Kalau yang palsu seperti apa? Ya. Mungkin Anda bisa memperlihatkan. Yang palsu itu sama saja seandainya, maaf, saya boleh Anda sebagai partisipannya. Boleh, baik. Saya Ya. ikut. Apa yang harus saya sebagai lakukan? partisipannya, saya harapkan Anda untuk pejam mata. Oke. Ya, kalau pejam mata, tarik napas dalam-dalam. Perhatikan diri saudara. Pernah terasa gatal di seluruh tubuhnya? Seperti ada, saya tidak menyebut gatal, tapi seperti ada cekot-cekot apa ya bahasanya? Ya, yaitu cekot-cekot itu ada sensasi dari kulit. Sensasi dari kulit. Lah setelah saudara tarik napas dalam-dalam, visualisasikan bahwa yang sakit itu, yang cekot-cekot itu hilang. Oke. Saya akan tunjukkan. Ya Allah, astagfirullah. Saya akan tunjukkan sisir saya. Silakan disisir. Wah. Sisir ke depan. Allahu Akbar. Ini tadi yang Anda taruh di kepala saya. Ini karena tenaga dalam. Tapi maaf dulu, jangan tenaga dalam. Ini tenaga dalam yang saya salurkan melalui tangan saya, otot saya. Ulat ini sudah saya genggam. Artinya ini bukan keluar dari kepala saya. Bukan, Oke, keluar dari tangan saya. Jadi dari tadi Anda menggenggam Iya. ulat seperti ini ya, contohnya. Mohon maaf Ibu, ulatnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ini ulat bohongan atau beneran ini Pak? Ulat beneran. Ulat beneran. Ini saya beli di tukang toko Burung. Kok Oke. tahu Ibu? Ya, soalnya saya punya burung di rumah. Oh. Nah. Saya mau tanya dulu ke Ini nggak gatel loh Mbak ya. saya mau tanya ke Mas Guntur Bumi. Masih bersama kami, Mas? Halo, Mas. Baik, tampaknya komunikasi kita terputus dengan Mas Guntur Bumi. Ini metode yang kerap diperlihatkan oleh orang-orang yang ini sudah mati ya, yang mengaku memiliki ilmu tersendiri untuk menyembuhkan. Ya. Banyak kasus serupa. Ya, sebenarnya mereka hanya mengatakan bahwa ini visualisasi manifestasi. Harusnya dia boleh aja memvisualisasi seperti itu, namun jangan katakan bahwa ini dari tubuh saudara, ini kiriman dari orang lain, nggak boleh. Oke. Tapi kalau hanya memvisualisasi ini yang bikin gatal-gatal sudah saya ambil, itu untuk sugesti, Oke. boleh. Karena pengalaman-pengalaman kami dan pengalaman teman-teman, ada orang yang menyatakan, Pak, persepsi dia, Pak, saya tuh disantet orang, dikirim orang. Kerongkongan saya tuh gatal sekali, kayak ada kemasukan cecak. Nah, Oke. kemudian sudah didoain sulit-sulit sekali, kemudian teman saya itu membuat visualisasi, membuat kopi plus jamu, dikasih cecak.
Setelah diminumkan itu, minum sedikit, kemudian suruh tahan, dia pura-pura tarik begini. Oke. Dikeluarkan. Ini cecaknya sudah ada cecaknya. Baik, Terus baik. dia merasa plong. Saya tanya dulu, ini saya masih memegang ulat ini, tapi bagaimana dengan metode yang kemudian dilakukan oleh Mas Guntur Bumi? Mas Guntur Bumi, ini kemudian ada analisa dari Pak Sunarto seperti ini. Metode Anda sebenarnya seperti apa? 2 pasien Anda mengaku di sini dari badannya ada keluar ulat dan juga kecoa. Halo, assalamualaikum. Mas Guntur mendengar pertanyaan saya tadi? Waalaikumsalam. Mendengar pertanyaan saya tadi, Mas? Putus-putus tadi, suaranya putus-putus, gambar. Apapun yang kita terapkan, halo, putus-putus, halo? Iya. Silakan, Mas. Halo? Silakan, Mas Guntur. Halo, Mbak? Iya, silakan, Mas Guntur. Halo, kedengaran? Kita bisa mendengar Anda, silakan. Halo? Ya, silakan Mas Guntur. Komunikasi kita Halo, bagus, saya halo, bisa mendengar kedengaran? Anda. Halo? Oke, baik, tampaknya ada masalah. Kita nanti akan coba menghubungi lagi Mas Guntur. Halo. Kita masih akan berbincang dengan tamu saya di sini. Juga nanti hadir perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia. Pemirsa, sesaat lagi tetap bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan. Pak Amir Syah dari Majelis Ulama Indonesia sudah hadir. Pak Amir Syah, sayang sekali agak sedikit terlambat begitu Pak ya, tapi terima kasih waktu sudah bersama kami. Menarik apa yang kita perbincangkan malam hari ini Pak. Adalah banyak metode pengobatan alternatif sebenarnya Pak. Caranya berbeda, tujuannya sama, demi kesembuhan. Untuk kasus kali ini, sudah ada pernyataan sikap dari MUI untuk kasus pengobatan UGB begitu, atau Mas Guntur Bumi ini. Seperti apa kemarin keputusan dari MUI Pak? Ya, pertama saya ingin menjelaskan dulu kronologi dari Saudara Susilo Wibowo, yaitu pada tahun 2011, beliau sebenarnya telah mengajukan sebuah rekomendasi untuk memperhatikan bagaimana standar yang harus dilakukan. Antara lain, beliau bersedia untuk menjaga 10 pedoman tentang akidah yang benar, dan yang kedua adalah menjaga syariah termasuk logika menurut keilmuan kedokteran kesehatan, dan yang ketiga adalah muatan tausiah lebih dominan, dan yang keempat harus ada quality control dan sekaligus tidak boleh menimbulkan kultus. Ini penting untuk dicatat, yang pertama. Dan yang kedua, tentang terminologi ruqyah sendiri secara logika maupun secara literatur keilmuan, ya, ruqyah itu artinya al-uzzah. Al-uzzah itu artinya sebuah perlindungan, yaitu memohon perlindungan kepada Allah terhadap orang-orang yang ada gangguan dari sesuatu yang misalnya makhluk gaib seperti iblis, setan. Itu memang diajarkan di dalam Al-Quran sendiri. Ketika seorang supaya tidak mendapat gangguan, dia harus banyak berzikir, berdoa kepada Allah. Apakah itu termasuk dengan pengenaan tarif tertentu? Bacaan ya, kepada bacaan Fatihah, bacaan Al-Quran, ya. Nah, yang jadi persoalan adalah kemudian kita menyayangkan adanya sesuatu yang menurut temuan kita itu, terminologi zakat misalnya dicampur adukan dengan persoalan-persoalan sedekah yang dikaitkan dengan pengobatan, misalnya kan. Nah, karena itu sudah kita luruskan dan beliau mengakui kesalahan itu, sehingga beliau siap mendapat bimbingan pembinaan oleh Majelis Ulama Indonesia yang sudah dijelaskan dan ditandatangani oleh beliau secara ikhlas, secara tulus, sehingga menurut saya dalam konteks MUI memberikan tausiah, jadi ini tausiah ya, belum pada tingkat fatwa, sudah selesai sebenarnya. Karena itu pihak-pihak yang sudah melaporkan ke MUI, kita verifikasi, kita identifikasi, kemudian kita investigasi ke lapangan. Oke, saya harus tahan dulu di situ, Pak. Saya tanya Ibu Rosita, termasuk yang melaporkan kepada MUI? Sudah melaporkan. Ya. Oke, berapa lama Anda melaporkan sehingga kemudian akhirnya direspon oleh MUI? Alhamdulillah, saya kurang lebih 2 hari ke MUI. Besoknya langsung ada wartawan ke rumah. Terus saya tanya, dari mana Mas? Majal Femi katanya. Kok tahu saya? Itu dari MUI gitu. Dari MUI. Oke. Ibu sejauh ini kemarin ketika berobat, Ibu sendiri kena biaya berapa? Saya sedikit sih, Sepanjang alhamdulillah pengobatan. cuma 3.450.000.
3 juta itu banyak. Iya, loh, Ibu. iya, maksudnya mungkin dibandingkan dengan yang lain, tapi buat saya juga tetap besar gitu ya. Dibandingkan dengan yang lain, menurut Ibu yang lain ada Enggak, angka ya, yang lebih pokoknya yang saya dengar kan itu di atas, ada yang di atas 10 juta dan sebagainya gitu. Oke, oke, baik. Saya ke Pak Sunarto dulu. Pak Sunarto, tidak ada yang salah dengan pengobatan alternatif kalau menurut mungkin syariah Islam, selama itu sesuai dengan syariah Islam, Pak ya. Tapi ada juga yang kemudian mengkait-kaitkan ini dengan praktek perdukunan begitu, Pak. Saya ingin tanya tanggapan Anda terlebih dahulu. Ya, sebenarnya istilah praktek perdukunan banyak sudah disalah kaprahkan. Ada yang praktek perdukunan yang baik, ada yang tidak baik. Artinya yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan norma-norma etika, keagamaan, dan kehidupan bermasyarakat. Kalau untuk praktek UGB ini, Anda melihatnya ini arahnya kemana? Ini arahnya sebenarnya dalam kerangka sebenarnya utamanya, dia diperbolehkan upaya kesehatan tradisional. Jadi setiap manusia berhak mengupayakan kesehatan tradisional. Hanya kadangkala caranya yang kurang tepat. Kenapa caranya yang kurang tepat? Seharusnya cara-cara yang demikian, yang seperti kan saya berikan contoh ini hanya untuk visualisasi, untuk manifestasi. Artinya penipuan dong? Ya, untuk mengatakan penipuan dan tidaknya begini. Ya, kami sengaja mengatakan, menciptakan visual tertentu untuk meyakinkan para pasien? oh bukan. Untuk meyakinkan boleh, untuk meyakinkan boleh. Ini dalam bentuk, kalau saya menggunakan istilah dalam dunia medis, ini efek placebo. Jadi dengan cara seperti itu, orang itu tersugesti sehingga bisa sembuh. Namun kadang-kala sugestinya ini, kesembuhannya ini adalah kesembuhan yang palsu, yang semu. Makanya di dalam praktek kesehatan tradisional itu harus berpedoman bahwa cara-cara yang digunakan harus bermanfaat yang utama. Setelah bermanfaat harus aman, dan setelah aman harus bertanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar norma-norma keagamaan, norma-norma kemasyarakatan. Oke, saya ke MUI. Banyak para mantan pasien yang mengaku korban merasa menjadi korban praktek perdukunan. Ya, jadi untuk ada kasus dua ini. hal ya. Pertama, saya ingin tegaskan di sini dalam konteks keagamaan, akhlak, soal-soal akidah memang domainnya MUI. Soal ada dugaan penipuan, ada dugaan misalnya pengutipan pembiayaan, itu adalah di luar domainnya MUI. Karena itu kita minta kepada pihak-pihak yang merasa ada semacam kerugian itu diselesaikan secara arif, bijaksana, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Ini penting, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan, sepanjang ada fakta-fakta. Nah, saya perlu tegaskan, dalam konteks soal pedukunan dan soal irafah atau peramalan, ini memang sudah ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jangan sekali-kali menggunakan praktek-praktek pedukunan yang menyimpang dari prinsip syariah. Misalnya sampai mensekutukan Allah, menganggap benda-benda yang magis misalnya ya, itu sangat mempengaruhi keyakinan seorang. Misalnya air, karena air diminum kemudian dia sembuh, kemudian dia berkeyakinan karena faktor air, itu tidak boleh. Itu bisa menimbulkan apa yang disebut dengan mensekutukan Tuhan. Kalau pengalaman dua ibu di sini ada keluar ini memang kecoa seperti itu, tapi kemudian sempat sembuh. Tapi kalau Bu Tarigan pengalamannya setelah beberapa hari kemudian malah lebih parah begitu kondisi pasien. Iya, jadi begini. Ini masuk kategori yang mana? Jadi seorang yang membuka praktek-praktek semacam ini memang harus hati-hati betul. Harus hati-hati, kenapa? Karena jangan sampai menimbulkan fitnah kepada orang yang berobat. Karena mungkin seorang itu petugasnya, oh ya silakan berobat, dijamin sembuh misalnya. Itu sudah berbahaya itu. Yang menjamin sembuh itu hanya Tuhan. Ketika seorang mengatakan dijamin sembuh, itu berbahaya. Dan seorang pasien. Temuan MUI dalam kasus ini, adakah pemberian jaminan itu oleh sosok? Jadi kita memang sudah mengklarifikasi. Ya, kita melihat bahwa ada hal-hal yang krusial di dalam konteks itu. Pasien kita tanya misalnya, dan pasien itu kita minta diangkat sumpah. Jangan main-main, karena ini akan menimbulkan fitnah. Ya kan? Dan kita identifikasi satu persatu, Anda melaporkan ini jangan sampai menimbulkan fitnah. Karena itu kita minta keterangan yang benar, sampai diangkat sumpah sendiri. Oleh karena itu, ketika ada laporan yang sifatnya seperti temuan tadi oleh pasien yang misalnya belatu, paku, kawat, itu betul-betul juga harus kita identifikasi dan kita verifikasi. Nah, memang ketika kita melakukan investigasi ke lapangan, itu kita tidak temukan. Nah, karena itu dalam istilah fikihnya nahkum bizawahir ya, maka justru pengakuan pasien inilah yang kita identifikasi. Apa betul seperti itu? Nah, kata beliau, Susilo Wibowo,
kami tidak melakukan itu. Oke, Tapi mungkin, sebentar, staf saya keliru, saya minta maaf. Itu jelas pernyataan itu. Dan kita minta sekali lagi ini peringatan betul ya. Jangan sampai diulang kasus-kasus semacam ini. Siapapun. Saya Dan ini sebentar. Dan ini merupakan trigger bagi yang lain. Ini kedua ibu ini mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada MUI. Sudah cukup puas apa yang dilakukan oleh MUI sejauh ini? Saya ke Ibu Rosita dulu sebelum Ibu tarikan. Kalau saya sih alhamdulillah karena kemarin juga kami pertemuan dengan Pak UGB langsung di di tempatnya Pak Hudi itu pengacara kami, dan alhamdulillah sebetulnya hari ini lagi pembayaran juga. Pembayaran gitu. Ganti rugi. Tapi saya karena emang diundang ke sini, saya ke sini jadi nanti kita berbincang mengenai itu. Kalau Ibu terakhir ada yang ingin disampaikan? Saya ingin memohon kepada Bapak Majelis Ulama Indonesia bahwa ketika Majelis Ulama mendengar satu perbuatan pelanggaran oleh umat Islam di Indonesia, layaknya Bapak jemput. Itu terlambat, Pak. Kita menabung dosa. Tahun 2011 itu sudah kejadian. Tapi saya tidak mau mengungkapkan apapun lagi. Sekarang saya sudah islah dalam arti kata dari hati paling dalam. Tolong, saya mohon kepada seluruh korban segera 2x24 jam selesaikan urusan, tutup kasus. Mohon maaf, islah itu dimulai dari Anda atau inisiatif dari UGB? Oh, kalau saya sebagai orang Islam siapapun mendahulukan tidak apa-apa. Memang saya yang jemput bola. Tidak apa-apa. Karena apa? Guntur Bumi itu masih level anak bontot saya. Jadi sebagai seorang Islam, seorang ibu, saya minta kepada dia, anakku, kembalilah engkau ke jalan yang lurus. Itu saya sampaikan. Maafkan ibumu ini yang telah berkata kasar. Aku juga memaafkanmu. Itu yang terjadi. Baik. Saya nanti ingin tanya komentar Bapak. Pak, kita masih ada waktu, Pak. Saya harus potong dulu. Kita harus jeda. Pemirsa, kami kembali saat lagi tetap di Caster. Tamu saya bertambah lagi. Sudah ada Bang Denny Adriansyah. Ini pengacara mewakili ada 30 orang mantan pasien. Oke, baik. Kemudian ada Bang Soleh Amin di sini, mewakili ataupun lawyer dari UGB. Saya menyapa lagi Mas Guntur, sudah tersambung bersama kami? Ya, saya minta dari Bapak Amir Syah untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang pengobatannya bagaimana. Terus bagaimana biar lebih jelas, Pak? Silakan, Pak. Jadi saya kasih kesempatan saya sudah banyak ngomong tadi. Silakan. Oke, baik. Tadi sudah cukup clear begitu dijelaskan. Saya ingin tanya tanggapan Anda terkait apa yang disampaikan oleh MUI. Yang memang keputusan itu tentang pengobatan dan tentang sedekah. Silakan, Pak. Oke, baik. Terakhir ada permintaan harus lebih detail, lebih clear. Terima kasih sudah berbincang bersama kami. Assalamualaikum, selamat malam, Mas Guntur Bumi. Mas Guntur ingin lebih clear kepada masyarakat. Poin-poin apa saja yang salah. Tapi kemudian bagaimana bisa menjamin bahwa ini akan ditaati, saya menggunakan kata itu, ditaati perjanjiannya, kesepakatan yang antara MUI dan juga Guntur Bumi. Ya, jadi pertama karena perjanjian ini kan merupakan sebuah ikatan moral ya. Kalau kita naikkan dalam tingkat yang lebih tinggi, bisa menjadi hukum positif sebenarnya. Karena itu saling mengikat antara Mas Wibowo dengan pihak kami, tim Majelis Ulama Indonesia, karena itu dilakukan secara tulus, ikhlas, gitu ya, sehingga tidak ada paksaan. Nah, oleh karena itu, pertama perlu kita jelaskan bahwa pengobatan yang dilakukan itu sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, dalam arti tidak bertentangan dengan fatwa tentang perdukunan dan peramalan, silakan, ya kan? Karena berisi zikir. Dan proses pembinaan 6 bulan. Ya, zikir, doa, tausiah itu kita lakukan terus pembinaan. Selama 3 bulan kita kasih untuk pembinaan manajemennya misalnya. Nah, kemudian 6 bulan ke depan, 3 bulan berikutnya jadi 6 bulan itu beliau wajib melaporkan kepada MUI. Sehingga apa? Sehingga tidak timbul lagi persoalan-persoalan di dalam internal sendiri maupun keluar. Saya tahan Anda dulu di situ, saya ke Anda mewakili setidaknya ada 30 orang mantan pasien. Sudah cukup dengan apa yang disampaikan oleh MUI atau masih ada suara-suara lain yang ingin disampaikan? Sebenarnya begini, dari 30 orang yang telah mendaftar ke kita dan sudah dilakukan proses ganti rugi terhadap 30 orang itu, sebenarnya ini awal dari sebuah persoalan kami, bukan malah close. Ini baru awal. Kenapa? Di sini ada respon dari Majelis Ulama terhadap persoalan yang tumbuh di masyarakat. Sehingga ini kan harus perlu, apakah 5 pokok-pokok yang disepakati oleh UGB terhadap kami, para korban, apakah dia bisa jalankan atau tidak. Itu kan sangat penting. Yang kedua mengenai prakteknya.
di pernyataan beliau, makanya kita nggak mau menggunakan istilah islah. Kalau islah itu ada hak dan kewajiban para pihak. Ini tidak. Pertobatan yang dilakukan oleh beliau, dia menyatakan kekhilapan dia, permohonan maaf dan tidak membuka praktek di dalam pembinaan Majelis Tapi Ulama. pasien Anda menerima proses ganti rugi? Lagi semuanya? proses sampai sekarang. Semuanya? Ya, Dari alhamdulillah. 30 orang, berapa orang yang sudah menerima uang? Justru yang 30 ini yang sudah diverifikasi. Oke, ganti rugi itu hanya uang yang dikeluarkan pasien saja atau memang ada uang tambahan lain? Enggak. Dia sebatas apa yang, karena kita udah bilang sama klien kita. Jadi yang diverifikasi itu, pertama dia yang sudah kita data, menerima kuasa dari, dia memberikan kuasa kepada kami sebagai kuasa hukum. Yang ketiga juga dia melalui proses sumpah lillahi ta'ala kita lakukan supaya, dan dia membawa apa kira-kira yang ketika dia berobat itu apa yang dia pegang, yang masih ada. Nah itu yang kita proses. Nah kalau misalnya tidak ada, kita nggak akan proses karena kita bukan untuk menampung seluruh korban sehingga kita verifikasi, tidak. Baik. Bang, ini 30 orang, ini hanya bagian kecil. Saya yakin banyak pasien dari klien Anda begitu. Bisa memastikan bahwa proses ini yang dijanjikan begitu ya, proses ganti rugi ini. Jadi bisa memastikan semuanya bisa dibayarkan. Jadi begini, sebelum sampai kepada kesimpulan itu ya, saya ingin menggarisbawahi bahwa ada dua hal yang harus dipisahkan terkait dengan laporan masyarakat ke MUI. Apa itu? Tentang praktek-praktek yang katanya tidak syar'i mengarah kepada pendukunan. Atas laporan itu ada tabayun, investigasi yang dilakukan oleh MUI. Klarifikasi ini kepada korban, yang mengaku korban, kepada manajemen UGB dan kepada UGB-nya sendiri dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Hasil daripada investigasi itu akhirnya berkesimpulan bahwa yang saya tangkap itu sudah dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, artinya, mungkin saat ini masyarakat yang tidak berada di Jakarta, berada di pulau-pulau lain dan pernah menjadi pasien dan merasa dirugikan, bertanya-tanya apakah kemudian mereka bisa menjadi bagian orang-orang yang menerima kompensasi ganti rugi. Saya akan mengarah ke situ ya. Jadi ada treatment yang dilakukan oleh UGD yang itu ada dasar hukumnya secara syariah dan tidak bertentangan dengan akidah. Itu satu hal clear ya. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya masyarakat yang pernah berobat terlanjur banyak uang yang diberikan, kan begitu kan? Ada yang istilahnya itu muamalah, istilahnya ada zakat yang pada akhirnya direvisi, dikoreksi oleh MUI karena manajemennya tidak benar. Demikian juga infak, sedekah dan semacamnya, kan begitu kan? Lah, dalam konteks ini saya harus memotong Anda. Saya ingin jawaban Anda seperti apa sebenarnya proses ganti ruginya. Kita nanti akan berbincang. Pemirsa, setelah lagi tetap bersama kami. Kita lanjutkan, Bang. Tadi pertanyaan saya sempat belum dijawab. Mekanisme ganti rugi. Mungkin saja masyarakat yang menonton kita saat ini banyak yang bertanya-tanya. Baik, saya ingin mengatakan begini. Kalau dari pihak kami menggunakan istilah islah, karena ada perbedaan-perbedaan antara pihak UGB dengan para pasiennya, mantan para pasiennya. Oleh karena itu, perlu ada pertemuan secara arif. Pertemuan secara arif itu mana yang memang harus diganti, kan begitu. Dan ada juga pasien ya yang semula ingin ganti rugi dan semacamnya, setelah dijelaskan tentang akuntabilitasnya, bahwa pembukuan yang diinfakkan dan semacam sudah disalurkan dan semacamnya, akhirnya dia berbalik, oh kalau begitu itu tidak perlu kami minta ganti rugi. Kan sejauh ini saya kesimpulannya masih proses verifikasi, tapi tidak tertutup peluang bagi mungkin masyarakat yang ingin datang langsung. Oh ya, malah dipersilahkan untuk datang klarifikasi. Bahkan ini ada beberapa yang datang setelah dijelaskan bahwa ini sudah disalurkan, dia tidak minta lagi pengembalian, malah mengucapkan terima kasih karena ifak dia saya sudah diserahkan sesuai dengan sasaran yang ada. Tetapi jika ada yang mau minta kembali, ya silahkan. Mereka bisa datang kemana jika masyarakat yang ingin kemudian komplain? Kalau kemarin itu istilahnya kalau tidak salah langsung ke tempat praktek? Pak Ajis ya, kalau nggak salah ya. Hudi Yusuf. Pak Yudi Yusuf di kantor kita di Pancoran. Tapi itu kan sebatas orang-orang yang
jadi korban yang melapor ke kita. Oh iya. Tetapi lebih dari itu masyarakat umum kan? Dari Kalau untuk dari UGB sendiri ya ada tempat praktek berarti? Bisa praktek atau langsung kepada dia, atau bisa melalui kami kan begitu kan? Untuk informasi kepada masyarakat mungkin saat di tengah menonton. Terakhir? Yang paling penting adalah bagaimana kita konsisten, semua yang kita katakan itu kita pertanggungjawabkan di muka bumi ini dan sampai ke atas. Itu yang paling penting. Kalau ini tidak selesai dengan selesainya, maka nanti akan menjadi persoalan baru. Sehingga kita berharap, marilah yang jadi korban juga yang sudah ikhlas, silahkan saja. Dan bagi yang masih mencari, silahkan jumpai langsung ke tempatnya UGB, tentunya begitu. Pak Sunarto, bagaimana kemudian jika ini menjadi pelajaran terakhir, kita harus lebih cermat, lebih cerdik begitu, mencermati terkait pengobatan alternatif ini. Iya. Saya mengharapkan semua pelaku-pelaku pengobat tradisional itu harus berpikir panjang, janganlah menggunakan cara-cara yang vulgar sekali. Kita harus, kalau ingin membuktikan bahwa teman-teman saya itu pengobat tradisional itu mempunyai kemampuan, harus diteguhkan keterampilannya. Apakah itu keterampilan terapi dalam pijat memijat, apakah terapi gurah, dan bahkan ramuan-ramuan itu. Karena kesan masyarakat kalau model-model pengobatan seperti itu akan terkesan itu adalah merupakan suatu penipuan. Karena sulit dinalar. Orang melihat tidak mungkin seperti itu, dan itu praktek-praktek seperti itu bisa dibuktikan. Itu. Saya harapkan juga bahwa masyarakat harus rasional. Dan ini terutama sebenarnya bukan akibat seperti ini, akibat pengaruh media pun juga besar sekali. Maaf dikata, banyak ada beberapa televisi yang menerima orderan kontrak iklan-iklan. Nah, iklan-iklan itu membius masyarakat, sehingga masyarakat itu punya keinginan, punya harapan bahwa penyakit saya itu bisa sembuh dengan pengobatan tradisional. Baik. Nah, Terima kasih. Untuk itu masyarakat harus jangan mudah percaya, sebab jika mudah percaya, mudah dibohongin. Jangan mudah percaya. Karena kalau mudah percaya, Anda dengan gampang dibohongi dan tetap rasional. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbincang bersama kami di Gestur malam hari ini. Pemirsa, setelah lagi Anda bisa menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Alfira Karunisa. Kita jumpa lagi pekan depan.